Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ceritanya. Gas, jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar juga. Cuk. Bab 2431. Tidak mungkin, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Kamu ada di siang hari dan keluar di malam hari, dan aku, sebaliknya, ada di sana sepanjang siang dan malam dan tidak pernah keluar kapanpun. Oh ya, tetap tinggal, dan oh ya, tahu betapa berbahayanya berada di sana pada malam hari. Windy, kamu sudah bekerja keras. Oh ya, menangis karena Tang Zichen bekerja sangat keras karena dia. Bodoh, jika saya tidak bekerja terlalu keras, saya tidak akan berada di sini hari ini. Saya sudah menjadi kaisar dewa alam ke-12 sekarang. Jika saya mau, saya bisa menjadi kaisar dewa sekarang. Saya awalnya datang ke sini secara khusus untuk mencari pencuri tua Guchen kali ini, tapi aku tidak menyangka dia keluar dan menutup pintu. Aku tidak tahu di mana dia berlindung. Mengapa pencuri tua Guchen pergi mundur? Saya baru saja mendengar Gu Xinghe mengatakan bahwa pencuri tua Guchen akan melangkah ke Kaisar Dewa 10 Alam. Kaisar Dewa 10 Alam, astaga. Oh ya, terkejut. Kakek Oh ya out, hanyalah Kaisar Dewa Alam kedua. Angin petir, sangat kuat. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu berhasil atau tidak, kita tidak akan tahu sampai kita bertarung, dan tidak masuk akal untuk mengatakan sebanyak itu sekarang. Lagi pula itu adalah Kaisar Dewa 10 Alam, dan aku, di sisi lain, hanya bisa menjadi Kaisar Dewa 1 Alam terlebih dahulu. Namun, saya memiliki kepercayaan diri yang besar. Ngomong-ngomong, Winlight Cloud, bagaimana dengan Gu Xinghe? Dia telah dibunuh olehku. Oh ya, apakah Gu Xinghe menggertakmu selama ini? Tidak, dia tidak bisa melewati batasan penjara, dan kekuatannya lebih rendah dariku, jadi tanpa bantuan pencuri tua Guchen, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku bahkan jika dia memasuki batasan. Bagus. Saat ini, Ouya melihat daun ungu tidak jauh dan sibuk berkata, apakah dia gadis bernama daun ungu yang kamu katakan? Tepat. Aku pernah mendengar kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia juga gadis yang penyayang. Saat ini, Ziye datang dan sibuk berkata, Ziye telah bertemu Nona Ouya. Ziye, kenapa kamu begitu sopan padaku? Jika kamu tidak keberatan, panggil aku Xiaoya. Nona Ouya, halo. Xiaoye, halo. Tang Zichen berkata, ayo pergi sekarang dan tunggu pencuri tua Guchen keluar dari gerbang, lalu kita akan kembali untuk melawannya. Kemana kita akan pergi? Aku sudah lama keluar, saatnya aku kembali ke rumahku. Rumahku menginginkan Skyworld, aku akan membawamu ke sana sekarang, kata Tang Zichen. Jadi, Tang Zichen membawa Ziye dan Ouya dan meninggalkan dunia utama dan langsung menuju ke dunia langit. Pada saat ini, pencuri tua Guchen berada di tempat rahasia untuk menutup pintu untuk mempengaruhi Kaisar Dewa 10 Alam. Dia menutup semua kesadarannya. Tentu saja, tidak ada yang tahu di mana dia berada karena pada saat kritis seperti itu, saat ini, dia tidak bisa diganggu, jadi cucunya Gu Xing dan dibunuh oleh Tang Zichen tidak menyadarinya sedikit pun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Tang Zichen kembali ke dunia langit. Itu tidak secepat itu, terutama karena Tang Zichen telah menggunakan kemampuannya, dan jarak yang lebih jauh akan cepat. Memasuki dunia langit, tiba-tiba Tang Zichen merasa memasuki sebuah desa kecil. Memang, kembali dari tempat seperti dunia utama, rasanya dunia langit sekecil apapun.
Angin petir, apakah ini kampung halamanmu? Rasanya begitu sunyi, kata Oya. Oh, sangat sunyi. Tang Zichen tersenyum pahit. Ziye takut Tang Zichen akan berpikir terlalu banyak dan sibuk berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Baiklah, kalian jangan membangkang, memang sepi. Aku juga pernah ke dunia utama, dan sebagai perbandingan, kampung halamanku memang seperti lembah pegunungan yang terpencil. Sama. Kedua pria itu berhenti berbicara. Tang Zichen terbang ke pengadilan abadi. Itu baru 1 juta tahun, tapi rasanya sudah lama sekali, terutama karena Tang Zichen telah mengalami begitu banyak dalam jutaan tahun ini. Aku kembali, teriak Tang Zichen. Tiba-tiba, semua kerabat Tang Zichen di seluruh pelosok alam abadi mendengarnya, tetapi tentu saja, bukan kerabat Tang Zichen, tidak dapat mendengarnya. Di sini, Tang Zichen menggunakan kemampuan lagi. Suami, Perdana Menteri, Te Zichen, Kaisar Abadi. Sekaligus, ke segala arah, banyak orang mengalir ke arah Tang Zichen. Dan Ziye dan Ouya merasa bingung saat melihat begitu banyak wanita cantik terbang masuk dengan mulut berteriak untuk Kaisar Fase dan sejenisnya. Ternyata Wind Lightning punya istri di rumah. Berkat mereka mengira Tang Zichen hanya mereka berdua. Di masa depan Ouya yang besar dan Ziye yang kecil ternyata semuanya buta. Ouya dan Ziye saling memandang satu sama lain. Hahaha, sayangku, aku kembali. Tang Zichen menyapa dengan senyum lebar. Suamiku, mengapa kamu pergi begitu lama? Ini baru 1 juta tahun. Tapi 1 juta tahun terasa terlalu lama. Ya, kami mengkhawatirkanmu sepanjang waktu. Lagi pula ini pertama kalinya kamu meninggalkan dunia dan melakukan perjalanan ke alam semesta. Jadi kami tidak tahu apakah kamu akan diintimidasi. Jangan khawatir, saat ini aku satu-satunya yang menindas orang lain. Ayo pergi pulang, berpesta malam ini, kata Tang Zichen. Kakak Chen, mereka. Api kecil memandang ke arah Ouya dan Ziye. Tang Zichen berkata, ini Ouya, menantu baruku, dan ini Ziye, temanku, tapi cepat atau lambat dia akan menjadi menantu perempuanku. Tang Zichen terus terang, tidak ada yang disembunyikan. Ouya berkata dengan malu-malu, halo teman-teman. Halo, Nona Ouya. Ouya dan Ziye sama-sama mengangguk dengan canggung. Tang Zichen berbalik dan berkata, oh ya, Ziye, ini adalah kerabat terdekat saya, ini adalah istri saya, ini adalah istri tuan dan tuan saya, dan orang tua saya dan seterusnya. Tang Zichen memberikan pengantar singkat. Malam itu Tang Zichen mengadakan perjamuan besar, 1. Untuk bertemu dengan kerabatnya, 2. Untuk menyambut Ouya dan Ziye, dan 3. Tang Zichen menceritakan beberapa pengalamannya di alam semesta selama bertahun-tahun. Ketika Tang Zichen selesai berbicara, semua orang sangat terkesan dengan Tang Zichen. Kakak Chen, lalu jika kamu bertemu dengan pencuri tua Gu Chen sekarang, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Little Fire bertanya. Meskipun aku sangat percaya diri, tapi bagaimanapun aku adalah Kaisar Dewa 10 Alam, jadi aku tidak berani mengatakan 100%, tapi dia dan aku harus bertarung cepat atau lambat, kata Tang Zichen. Kira-kira kapan? Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu lebih kuat juga? Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku akan membunuh pencuri tua Gu Chen saat dia keluar dari gerbang. Ouya berkata, petir angin,
Jika pencuri tua Gu Chen mencapai Kaisar Dewa 10 Alam, dia pasti akan berpesta di seluruh alam semesta. Ketika itu terjadi, kamu dapat langsung pergi ke perjamuan ilahi dan melawannya di perjamuan ilahi. Yah, itu bagus, bisa. Baiklah, jangan bicara tentang pencuri tua itu, ayo minum banyak-banyak. Kakak Menteri, aku akan minum untukmu. Kakak Chen, kamu benar-benar pahlawan abadiku, hanya keluar di alam semesta untuk waktu yang singkat dan kamu dapat bersaing dengan Kaisar Dewa Alam Semesta yang pertama. Semua orang memberi selamat kepada Tang Zichen dan mengungkapkan kekaguman mereka. Tang Zichen tidak pergi kemana-mana untuk saat ini, jadi dia menutup diri di dunia langit. Pada hari pertama pengasingannya, Tang Zichen menjadi Kaisar Dewa, tetapi hanya Kaisar Dewa 1 Alam. 1 tahun kemudian, di dunia di suatu tempat di alam semesta, di sudut sepi, seorang pria membuka matanya. Hahaha, hahaha, akhirnya aku menjadi Kaisar Dewa Alam ke-10. Hahaha, alam semesta ini akan segera menjadi milikku sepenuhnya. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Dewa Chen kuno. Tatapan Kaisar Dewa Chen kuno membawa sedikit dominasi, seolah-olah alam semesta begitu besar sehingga dia adalah satu-satunya. Dalam hatinya, Kaisar Dewa Chen kuno berkata, semakin dekat dan semakin dekat dengan Kaisar Dewa 12 Alam, dan saya tidak tahu apakah, setelah Kaisar Dewa 12 Alam, benar-benar ada tingkat yang lebih tinggi, seperti Tuan dari alam semesta. Tatapan Gu Chen dipenuhi dengan antisipasi. Alam semesta ini, sepanjang zaman, yang paling kuat adalah dia adalah satu-satunya, yang telah berkultivasi ke alam ke-10 Kaisar Dewa. Jika benar-benar ada penguasa alam semesta, maka itu pasti miliknya. Pada saat ini, alis Gu Chen berkerut, setelah sadar kembali, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tidak bagus. Sesuatu telah terjadi, siapa yang berani menggerakkan kepalaku? Kaisar Dewa Chen kuno meraung. Kaisar Dewa Chen kuno dengan cepat berjalan ke rumahnya. Setelah menghabiskan 1 hari, Kaisar Dewa Chen kuno kembali ke rumahnya. Xinghe. Kaisar Dewa Chen kuno berteriak, dia tidak bisa merasakan kehadiran Gu Xinghe. Oh ayah, kamu harus membuat keputusan untuk Xinghe. Seorang pria berteriak, pria ini adalah putranya ayah Gu Xinghe. Ada apa dengan cucuku? Ayah, setahun yang lalu angin petir tiba-tiba tiba di sini, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Angin petir itu menerobos perlindunganmu, tidak hanya memasuki rumah kami, tetapi juga memasuki penjara, menyelamatkan pelacur Ouya, dan membunuh Xinghe. Hal yang paling menyebalkan adalah, tanpa memberitahu siapapun di alam ilahi kita sedikit pun, tidak ada satupun wali yang mengetahuinya. Apa? Tubuh Gu Chen bergetar hebat. Ayah, petir angin pasti mendapatkan semacam harta karun untuk dapat melakukan hal seperti itu tanpa kehadiranmu. Bunuh tanpa ampun. Gu Chen God Emperor meraung. Tapi, petir angin itu telah menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Informasikan, siapapun yang mampu menangkap petir angin, aku akan memberinya bantuan. Ya, jika berita ini menyebar, saya khawatir seluruh alam semesta akan menjadi gila. Bantuan dari Kaisar Dewa pertama ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan nilai berapapun. Dapat dikatakan bahwa pria yang mendapatkan bantuan ini, di alam semesta ini, setidaknya di depan mata tidak ada yang berani menyentuhnya.
Perintah ini dengan cepat diumumkan, dan tim Dewa Surgawi seluruh alam semesta, semuanya menjadi gila, mencari-cari angin dan awan tipis. Namun, Tang Zichen ada di dunia surgawi, pasti tidak mudah menemukannya untuk sementara waktu, dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin akan hidup atau mati. Sepotong berita lain yang mengejutkan alam semesta juga tersebar pada saat yang sama. Kaisar Dewa Chen kuno telah menjadi Kaisar Dewa 10 Alam. Berita ini jauh lebih mengejutkan daripada berita penangkapan Wind Lightning. Kaisar Dewa 10 Alam Semua kaisar dewa, raja dewa, dan ratusan kaisar dewa lainnya yang telah menerima berita semuanya datang ke domain ilahi pencuri tua Guchen untuk memberi selamat kepadanya. Selama 1 tahun penuh, domain ilahi dari pencuri tua Chen kuno memiliki aliran gerbang yang tak ada habisnya. Dewa Kaisar Guchen, Dewa Kaisar Al telah membawa cucunya, Nona Luo, untuk memberi hormat. Sampai jumpa. Salah satu anak buahnya mengejar pencuri tua itu. Laporan. Karena terlalu banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memberi selamat secara langsung hanya dapat berlutut di gerbang dan menganggapnya sebagai ucapan selamat. Kaisar Ilahi Al, biarkan dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang kaisar dewa masuk, dia diikuti oleh seorang wanita. Wanita ini tidak lain adalah Nona Arlo. Al memberi hormat kepada Dewa Kaisar kuno. Pria itu membungkuk. Al, kamu juga salah satu dari 10 kaisar dewa, tidak perlu terlalu masuk akal. Dewa Kaisar Guchen sedang tertawa, aku hanyalah kaisar dewa dari alam kedua, jadi aku tidak akan menyebutkannya. Baiklah Al, silakan duduk. Apa yang kamu bawa untuk cucumu hari ini? Pencuri tua Chen kuno bertanya. Sejujurnya, cucuku Luo, juga dianggap sebagai kecantikan yang sedikit terkenal di dunia utama, dan aku tidak tahu apakah Kaisar Dewa Chen kuno memiliki cucu yang belum menikah. Jika dia dapat melihat cucuku Luo, itu akan menjadi keberuntungannya. Jadi hari ini adalah untuk memberi selamat padanya dan untuk meminta pernikahan. Pencuri tua Guchen berkata, saya mendengar bahwa cucu Anda, Luo, cukup dekat dengan pria busuk itu, Wind Lightning, dan di Super Banquet, cucu Anda bahkan menyatakan di tempat bahwa dia ingin menikah dengan pria busuk itu, Wind Petir. Tubuh Al bergetar, dia tidak menyangka Dewa Kaisar Guchen akan tahu tentang ini. Faktanya, ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan Gu Xinghe kepadanya, ketika dia berbicara tentang popularitas Wind Lightning di Super Banquet. Apa tidak ada hal seperti itu? Sekarang, kamu telah membawa cucumu kepadaku untuk meminta pernikahan, bukankah menurutmu itu konyol? Al sedang sibuk menatap cucunya Luo. Luo berkata, Guchen senior, dulu aku sempat dibutakan oleh petir angin, itu sebabnya aku melakukan apa yang kulakukan, tapi sekarang, petir angin bagiku seperti awan mengambang bagiku, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membantumu tangkap dia kembali. Junior Luo, yang memandang senior, itu benar-benar suatu kehormatan bagi Luo jika dia bisa menjadi anggota keluarga senior. Pencuri tua Guchen bertanya, apakah kamu benar-benar tidak menyukai awan petir angin itu? Apakah kamu tidak mencintainya? Langit dan bumi tahu, aku benar-benar tidak memiliki perasaan yang baik untuk petir angin itu, seperti yang baru saja kamu katakan, bahwa petir angin hanyalah orang yang busuk. Bagus, kalau begitu aku akan membantumu melihat apakah ada keturunanku yang menyukaimu. Terima kasih, senior.
Ah, Luo diam-diam mengatupkan giginya. Tidak mungkin, Kaisar Dewa Chen kuno begitu kuat di pusat perhatian sekarang. Jika dia benar-benar menjadi penguasa alam semesta yang legendaris di masa depan, dia akan menjadi kaya. Jadi Ah Luo benar-benar ingin menikah dengan keluarga Kaisar Dewa Chen kuno. Adapun angin apa awan cahaya, benar-benar seperti awan mengambang. Kaisar Dewa Chen kuno bahkan jika seorang cucu yang sangat sampah, saya khawatir itu 10.000 kali lebih baik daripada awan cahaya angin. Tidak peduli seberapa berbakat awan cahaya angin itu juga orang yang sekarat, bahkan jika tidak mati, masa depan merangkak di kaki cacing kecil penguasa alam semesta yang rendah hati. Al-God Emperor juga sibuk berkata, terima kasih, Guchen God Emperor, kami akan menjadi keluarga mulai sekarang, saya pasti akan berjanji untuk mengikuti Anda. Pada saat yang sama, saya berharap Anda menjadi penguasa alam semesta yang agung itu secepatnya. Chen kuno mendengus penguasa semesta bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Batch demi batch orang datang untuk memberi selamat padanya. Seluruh alam semesta hampir seolah-olah tersapu oleh masalah ini, dan dimanapun itu orang-orang berbicara tentang Gu Chen menjadi kaisar dewa 10 alam. Tak terhitung banyaknya orang yang mengagumi dewa Kaisar Gu Chen yang jenius ini, dan mereka semua meramalkan bahwa suatu hari nanti, Gu Chen akan menjadi penguasa alam semesta yang legendaris itu. Tang Zichen di dunia surgawi, bagaimanapun, tidak mengetahuinya sedikit pun. Lagi pula, dunia surgawi tertutup untuk berita dan hampir tidak memiliki saluran komunikasi dengan dunia luar. Sampai suatu hari 3 tahun kemudian, sekelompok tim Dewa Surgawi datang ke dunia surgawi. Tujuan dari kelompok tim Dewa Langit ini bukan lagi untuk menjarah sumber daya, melainkan untuk menangkap petir angin dan mendapatkan bantuan dari Kaisar Dewa Pertama. Meskipun mereka tidak berharap untuk dunia yang ditandai sebagai tak bernyawa di peta ini, mereka masih datang untuk melihatnya kalau-kalau orang itu bersembunyi di sini. Hei, dunia yang ditandai sebagai benda mati di peta ini punya orang, demi Tuhan. Sudah berapa lama sejak peta ini diperbarui? Baiklah, jangan banyak bicara, cepat cari tahu apakah dunia ini memiliki angin dan awan tipis. Hehe, sederhana saja. Mengaum 3 kali, dunia kecil langit ini, mengaum 3 kali mungkin seluruh dunia akan bergetar. Saat ini, Tang Zichen sedang berada di aula besar. Tang Zichen sudah tahu bahwa seseorang akan datang. Semuanya, keluarlah. Salah satu tim Dewa Langit berteriak. Namun, yang tidak mereka duga adalah tidak peduli berapa banyak dia berteriak, suaranya kecil. Apa yang terjadi? Saya jelas berteriak sangat keras, jadi mengapa suara saya sangat rendah sehingga saya bahkan tidak mendengar suara saya sendiri ketika saya berteriak? Saat itu, Tang Zichen muncul. Jangan buang energimu, kamu di sini untuk menemukanku, kan? Petir angin ini benar-benar petir angin. Sekelompok orang dari tim Dewa Langit tertegun. Tang Zichen berkata, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak duduk di aula utamaku, minum teh dan makan makanan ringan, dan setelah itu, aku akan memutuskan apakah aku ingin mengantarmu atau tidak. Wind Lightning, saya menyarankan Anda untuk segera ikut dengan kami. Kapten tim Dewa Surgawi mengatakan bahwa kapten ini berada di level Raja Dewa. Sayangnya, di mata Tang Zichen, level Raja Dewa terlalu rendah. Kenapa aku harus ikut denganmu?
Wind Lightning, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bersembunyi di sini. Pergi kembali ke dunia utama bersamaku. Jika tidak, kamu hanya akan mati, kata Kapten Celestial God. Tang Zichen tertawa, aku tidak terlalu menyukai nada bicaramu, jadi silakan mati. Sebelum Tang Zichen selesai berbicara, Kapten Dewa Surgawi itu meninggal karena pendarahan dari telinga dan hidungnya. Kapten, apa yang terjadi padamu? Don berkata, dia sudah mati, dan selanjutnya apakah kamu juga akan memilih jalan kematian? Angin petir, bagaimana mungkin kamu bisa membunuh kapten kami? Dia adalah Raja Dewa. Salah satu pria berteriak tidak percaya. Hahaha, Raja Dewa, sekarang Raja Dewa hanya bisa berlutut dan menjilat di depanku. Setelah mengatakan itu, momentum di tubuh Tang Zichen dilepaskan. Dewa Kaisar. Mereka dari tim Dewa Surgawi semuanya konyol. Aura yang memancar dari tubuh Tang Zichen jelas merupakan tekanan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa. Tang Zichen terbang menuju aula utama tanpa menoleh ke belakang, dan berkata, kalian semua, masuklah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Beberapa orang dari tim Dewa Surgawi saling memandang, sama sekali tidak dapat mempercayainya. Apakah ini mimpi? Kita pasti sedang bermimpi, itu semua bohong dan kapten belum mati. Salah satu anggota tim berkata. Pada saat itu, terdengar teriakan dari Tang Zichen, masuklah, kenapa kamu masih kedinginan? Teriakan ini tiba-tiba membuat sekelompok anggota tim Heavenly God pusing. Sekelompok anggota tim Dewa Langit memasuki aula utama dan berlutut di aula, dengan Tang Zichen duduk di atas mereka. Tang Zichen bertanya, mengapa kamu datang menemuiku? Kembali ke Kaisar Dewa Angin. Kaisar Dewa pertama yang mengeluarkan perintah, siapapun yang dapat menangkapmu dapat memperoleh bantuan dari Kaisar Dewa pertama. Jadi, pencuri tua Gu Chen sudah tahu bahwa aku membunuh cucunya. Ya, hahaha, bagus, sepertinya sudah waktunya aku pergi mencarinya, dan sudah waktunya untuk memisahkan hidup dan mati di antara kita. Orang-orang itu mencibir di dalam hati mereka, hanya kamu. Tang Zichen berkata, kalian semua meragukanku di dalam hatimu, bukan? Aku tidak berani. Tidak masalah, cepat atau lambat kalian semua akan tahu. Aku akan bertanya lagi, apakah pencuri tua Gu Chen mengundang para pahlawan alam semesta secara luas untuk merayakan langkahnya ke 10 alam kaisar ilahi? Ya, tanggalnya hanya 7 hari dari sekarang, dan itu akan diadakan di wilayah ilahi Kaisar Dewa Jam Kuno. Pada saat itu, saya khawatir semua pejabat di seluruh alam semesta akan pergi untuk merayakannya. Tang Zichen tersenyum dan berkata, baiklah. Kaisar Dewa Angin, bisakah kita pergi sekarang? Tang Zichen berkata, izinkan saya berbagi kebenaran dengan Anda, kematian adalah hidup dan hidup adalah kematian, jadi mengapa kita tidak berangkat lebih awal, bagaimana dengan kalian? Kelompok tim Dewa Langit terkejut, dan dengan panik bersujud, Kaisar Dewa Angin, kami tidak ingin mati, dan kami berharap Kaisar Dewa Angin menyelamatkan hidup kami. Lepaskan hidupmu, tetapi aku tidak dapat menemukan alasan untuk mengampuni hidupmu. Dalam hal itu, temukan dirimu sendiri alasan untuk membiarkanmu hidup. Aku bisa bercerita. Salah satu anggota Dewa Surgawi berkata. Bang! Tang Zichen menembak mati dalam sedetik sambil berkata, sayangnya, saya tidak perlu bisa bercerita. Sisanya semua gemetar. Tang Zichen berkata, bagaimana dengan ini?
Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda masing-masing mengambil magang di dunia surgawi saya, dan ketika Anda menjadikan magang itu dewa, Anda akan mengangkat mantra kematian Anda. Bagaimana tentang itu? Apa itu mantra kematian? Itu adalah kemampuan yang saya buat sendiri. Seperti, saya akan bereksperimen pada salah satu dari Anda. Tang Zichen menunjuk ke salah satu anggota Dewa Surgawi yang paling berbau darah dan berkata, aku mengutukmu untuk mati di 5 menit. Orang yang dikutuk oleh Tang Zichen tampaknya tidak memiliki kelainan apapun, tetapi 5 menit kemudian orang itu meninggal secara misterius. Tang Zichen berkata, lihat ini kutukanku, ini sangat spiritual, semua orang di bawah Kaisar Dewa tidak dapat menghindarinya, aku mengutukmu sekarang, biarkan setidaknya satu orang di dunia surgawiku menjadi dewa, jika tidak pergilah mati, dan jika Anda menjadi dewa kutukan ini akan diangkat. Baiklah, Anda dapat pergi, siapapun di dunia surgawi saya, Anda dapat memilih, tetapi saya mendorong Anda untuk tetap membuka mata dan memilih seseorang dengan bakat bagus dan potensi tinggi, jika tidak Anda akan mengalami kesulitan. Kelompok anggota Dewa Surgawi itu pergi dengan frustrasi, kelompok orang mereka total ratusan orang, jika masing-masing dari mereka mengeluarkan dewa terlepas dari metodenya, maka dunia surgawi akan meningkat lebih dari 100 dewa. Setelah itu, kelompok anggota Dewa Surgawi ini hanya dapat dipaksa untuk mencari target di dunia surgawi dan kemudian menjadikannya sebagai murid, dan di masa depan, mereka akan melakukan apapun untuk membantu orang itu menjadi dewa. Mereka semua berteriak, ini namanya apa? Saat ini, di suatu tempat di dunia abadi bumi, di dalam keluarga tertentu, seorang laki-laki berpakaian bagus sedang meninju dan menendang remaja lain, berteriak, kamu sampah keluarga, kamu tidak pantas memiliki darah keluarga kami di pembuluh darahmu. Remaja yang diteriaki sebagai sampah mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak tergoyahkan. Sampah, kamu akan selalu menjadi aib bagi keluarga, hahaha. Seorang pelayan yang cukup cantik berlari keluar dan melindungi sampah, sambil berkata, tolong jangan memukul tuan muda Bai. Yoho, gadismu ini, kamu tidak benar-benar melindungi tuanmu dan dia cukup anggun seseorang ikat gadis ini ke kamarku, hahaha. Maka, beberapa pengikut pangeran yang sombong itu langsung mengikat gadis itu. Tuan muda yang boros itu meraung, siapa yang berani menyentuh Xiao Ying? Persetan, kau adalah sampah yang layak memiliki pelayan untuk melayanimu, persetan. Tuan muda yang sombong itu, dengan sebuah tamparan, dia memukul tuan muda yang sia-sia itu dan pergi dengan pelayan cantik itu. Pada saat ini, di langit, seorang dewa memandangi tuan muda yang malang itu, dan dewa itu berkata, sial, aku belum menemukan yang tepat bahkan setelah mencari begitu lama, ayo ambil dia. Jadi, tuan muda yang sia-sia itu, kehidupan terbuka, seolah-olah ditulis dalam mil yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, di dunia abadi, Tang Zichen tentu saja tidak tertarik untuk mengetahui bagaimana kelompok tim Dewa Surgawi akan menerima murid dan bagaimana mereka akan melakukan apapun untuk membantu mereka yang mereka terima menjadi dewa. Tang Zichen diam-diam berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Maka, Tang Zichen memanggil semua kerabatnya. Su Chen, ada apa? Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk sesuatu. Ada apa? Kenapa kamu masih sopan kepada kami?
Tang Zichen berkata, 7 hari ini lagi, pencuri tua Gu Chen akan mengadakan perayaan yang sangat megah, dan aku akan melawan pencuri tua Gu Chen pada hari itu. Begitu cepat tapi kekuatanmu. Oh, saya sangat percaya diri dengan kekuatan saya sendiri. Saya baru menjadi kaisar dewa alam ketiga selama setahun. Saya pikir tidak sulit bagi saya untuk membunuh kaisar dewa dari 10 alam bersama dengan puluhan ribu kemampuan saya, kata Tang Zichen. Kamu sudah mengatakannya sendiri, kamu harus itu tidak 100% pasti. Ya, itu bukan kepastian 100%, dan untuk memberitahumu hari ini, jika aku tidak kembali dalam 7 hari, maka sesuatu mungkin terjadi. Zichen, jangan membuatku takut, jika itu masalahnya. Lalu mengapa tidak menunggu beberapa tahun lagi? Kamu sekarang telah menggabungkan kristal binatang itu, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi 10 alam. Dewa Kaisar. Tang Zichen tertawa, tidak tuanku, tentu saja, yang saya maksud adalah Kaisar Dewa Sang Tua, rohnya masih ada di tangan Gu Chen. Saya khawatir jika saya tidak pergi setelah waktu yang lama, sesuatu akan terjadi pada Guru Sang Tua. Selain itu, apakah kamu tidak tahu bahwa Invincible sangat kesepian? Mungkin, dalam hidup ini adalah lawan terakhirku, jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan baik dengannya? Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Tentu saja. 7 hari kemudian, di dunia utama, di wilayah Dewa Pencuri Tua Chen kuno, itu megah, dihiasi dengan lampu, begitu meriah, banyak orang berkumpul ke arah ini, masing-masing dengan senyum hormat di wajah mereka. Di langit di atas kediaman ilahi pencuri tua Gu Chen, perjamuan udara telah disiapkan khusus untuk tujuan ini, meja dan kursi perjamuan semuanya tergantung di langit, dan semua orang berjalan di sana seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Di depan perjamuan udara ada juga 2 teater, yang menampilkan bagian siang dan malam yang indah, dan dewi yang tak terhitung banyaknya penyebaran di mana-mana dengan minuman lezat. Tepat di atas panggung ada posisi tertinggi, kursi pencuri tua Gu Chen. Posisi itu bisa mengabaikan semua orang, sementara semua orang perlu melihat ke arahnya. Saat ini, kursi ini masih kosong. Namun, tidak lama kemudian, di tengah kebisingan, beberapa teriakan nyaring terdengar, Kaisar Dewa Kuno, Kaisar Dewa Pertama, Kaisar Dewa Gu Chen telah tiba. Detik berikutnya, Kaisar Ilahi Chen kuno muncul di kursi itu. Di bawah, banyak orang memuja, menyembah Kaisar Ilahi Pertama dari ketenaran kuno dan mempesona Kaisar Gu Chen yang saleh. Kaisar Dewa Chen kuno memandangi para penyembah yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya bangun, dan terima kasih semua telah datang ke perjamuan Kaisar Dewa 10 alam saya sangat menikmatinya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, benar-benar hidup. Suara ini, meski tidak keras, terdengar oleh setiap orang yang hadir. Semua orang menoleh untuk melihat dan wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Itu petir angin. Kaisar Dewa Chen kuno juga melihat Wind Light Cloud dan bergetar karena Wind Light Cloud benar-benar berani datang ke sini saat ini tidak menempatkannya di matanya. Mungkin Wind Light Cloud tahu bahwa dia akan melakukannya, mati, dan dengan sengaja mengambil waktu ini untuk datang dan menimbulkan masalah. Wind Lightning, you right time, kata Gu Chen dengan marah. Tang Zichen berkata, Gu Chen, saya datang ke sini hari ini untuk bersaing dengan Anda, yang kalah akan mati. Hahaha, petir angin, hanya kamu. Gu Chen merasa seperti telah dipermalukan.
Tang Zichen berkata, hanya dengan aku menjadi kaisar dewa alam ketiga hari ini. Apa? Alam ketiga? Begitu semua orang mendengar ini, mereka segera merasakan bahwa angin sebenarnya adalah kaisar dewa alam ketiga, dan wajah semua orang berubah. Kaisar Dewa Chen kuno juga gemetar. Tang Zichen berkata, di seluruh alam semesta, ratusan kaisar dewa kamu, Gu Chen, adalah kaisar dewa pertama, dan sisanya peringkat kedua hanyalah kaisar dewa ranah kedua, dan aku angin, sekarang adalah seorang kaisar dewa alam ketiga, sudah menjadi kaisar dewa terbesar kedua di alam semesta. Hari ini, kaisar dewa pertama dan kedua, terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Saya masih mengharapkan Anda kaisar dewa untuk membantu memberikan kesaksian, pemenang akan hidup, pecundang akan mati. Kerumunan sedang berdiskusi. Dalam sekejap mata, Tang Zichen telah menjadi kaisar dewa peringkat kedua. Jadi sepertinya itu memang pertempuran antara kaisar dewa pertama dan kedua juga. Gu Chen dalam kekacauan di dalam saat ini, dia belum keluar dari tengah-tengah bagaimana Tang Zichen menjadi kaisar dewa begitu cepat. Itu tidak mungkin, kamu pasti menggunakan semacam penutup mata. Sejuta tahun yang lalu, kamu hanya dewa kelas menengah, kamu tidak mungkin menjadi kaisar dewa secepat itu, menggeram Gu Chen. Tang Zichen mencibir, waktu bukanlah untuk mengukur pertumbuhan kekuatan seseorang. Baiklah, pencuri tua Gu Chen, sebelum kita terlibat, serahkan tuanku, sang tua, terlebih dahulu. Gu Chen dengan dingin berkata, tuanmu, Penatua, sudah mati. Tatapan Tang Zichen dingin, benarkah? Sayang sekali, duel kita tidak lagi adil, begitu kamu mati, aku pasti akan membiarkan seluruh klanmu pergi untuk dimakamkan bersamamu. Faktanya, Tang Zichen tidak khawatir tentang apakah sang tua benar-benar mati atau tidak. Kata kematian, mungkin, tidak lagi berarti perpisahan abadi dalam kamus Tang Zichen identik dengan tidur. Wind Lightning, sial, kau sengaja mengambil keuntungan dari perayaan Kaisar Dewa 10 alamku hari ini untuk menyebabkan masalah. Kamu pikir aku Kaisar Dewa 10 alam, akankah aku peduli tentang ini? Gu Chen mengertakkan gigi-gigi dan berkata. Tang Zichen berkata, sampai mati kamu belum menghadapi kenyataan, juga cicipi dulu telingaku yang besar. Detik berikutnya, Tang Zichen mengulurkan tangannya langsung menjadi besar. Semua orang belum melihatnya, dan tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Fiuh! Gu Chen ditampar oleh Tang Zichen, dan seluruh tubuhnya pergi ke arah lain. Pada saat ini, God Emperor Gu Chen merasa seperti layang-layang yang kehilangan kendali, seperti bulu tangkis yang ditampar bola, dan langsung terbang dengan kepala lebih dulu ke sisi lain. Di hadapan semua orang, Kaisar Dewa Chen kuno terbang ribuan meter sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Orang-orang yang tak terhitung banyaknya yang datang untuk memuja Gu Chen tercengang. Satu tamparan bisa menamparkan sejauh itu. Ya Tuhan, perbedaan kekuatannya. Itu juga terlalu sulit dipercaya, meskipun aku tidak tahu mengapa petir angin menjadi kaisar dewa alam ketiga begitu cepat, tapi itu masih hanya alam ketiga. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berpikir bahwa pencuri tua Gu Chen akan menjadi lawan terakhirnya. Tetapi sayangnya, dia salah. Pencuri tua Gu Chen sebenarnya bukan tandingan Tang Zichen, meskipun sekarang menjadi Kaisar Dewa 10 alam. Kaisar Dewa Gu Chen terbang ribuan meter dan akhirnya menguasai tubuhnya. Seluruh tubuh Kaisar Dewa Chen kuno itu konyol.
Tang Zichen tertawa, sungguh mengecewakan, aku menamparmu dengan begitu mudah dan kamu bahkan tidak bisa mengelak. Pergilah ke neraka, teriak Gu Chen, dan tiba-tiba melakukan gerakan pembunuhan, membunuh Tang Zichen, dan Kaisar Dewa Gu Chen berubah menjadi asap terbang dan langsung membungkus Tang Zichen seperti badai. Baru pada saat itulah Tang Zichen merasakan kekuatan yang menindas. Namun itu hanya sedikit kekuatan yang menindas. Tang Zichen segera menampilkan kemampuan yang berubah menjadi udara dan menghilang ke tempatnya. Semua serangan pencuri tua Gu Chen tidak memiliki target dan Tang Zichen muncul beberapa meter di belakang punggung Gu Chen. Aku di sini. Kaisar Dewa Chen kuno berbalik dengan tajam dan melihat Tang Zichen berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Minum. Kaisar Dewa Chen kuno mengangkat tangannya untuk menyerang lagi, tetapi kemudian Tang Zichen menghilang ke udara. Aku di sini. Pada saat yang hampir bersamaan, suara Tang Zichen terdengar di sisi Gu Chen. Dan Gu Chen sibuk melihat ke samping, tetapi sebelum dia bisa menoleh, suara Tang Zichen yang lain datang dari sisi lain. Aku di sini. Gu Chen buru-buru menoleh ke sisi lain lagi, tetapi sebelum dia bisa menoleh, suara lain dari belakangnya datang dari Tang Zichen. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Jadi, kemanapun Gu Chen memandang, dia tidak bisa melihat Tang Zichen, dan suara Tang Zichen semuanya datang dari arah lain. Gu Chen hampir kehabisan napas. Aku di sini. Tiba-tiba, suara dekat Tang Zichen datang dari belakang kepalanya. Pah! Pada saat yang sama, sebuah pisau tajam menusuk dari belakang kepala Gu Chen, menonjol dari dahinya. Gu Chen benar-benar tercengang, dia masih ingin kembali, tetapi, berbalik, dia tidak melihat Tang Zichen. Aku sudah mengatakan bahwa aku selalu berada di belakang kepalamu, tidak peduli bagaimana kamu berbalik, Gu Chen, sepertinya kamu benar-benar bisa pergi ke neraka, kata Tang Zichen. Detik berikutnya, kepala pencuri tua Gu Chen meledak. Semangat Gu Chen dengan cepat melarikan diri dan melarikan diri ke kejauhan. Gu Chen sepertinya tahu bahwa dia bukan tandingan Tang Zichen dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tang Zichen mendengus dengan jijik, tidak ada cara untuk melarikan diri. Detik berikutnya, Tang Zichen menyusul. Roh kuno Chen berteriak, Wind Lightning, kasihanilah. Hahaha. Tang Zichen tertawa konyol. Apa cara untuk dimaafkan? Tang Zichen langsung melepaskan Divine Grid-nya, yang menyilaukan seperti matahari, berdiri di atas kepalanya. Kerumunan penonton juga menampilkan keadaan tercengang. Jaringan ketuhanan Tang Zichen tiba-tiba bersinar sangat terang sehingga menenggelamkan roh Gu Chen di dalamnya, dan di detik berikutnya, jaringan ketuhanan Gu Chen langsung dilebur oleh jaringan ketuhanan Tang Zichen. Chen kuno menjadi. Itu hanyalah salah satu dari miliaran surat wasiat Tang Zichen. Adegan hening, semua orang tahu bahwa Gu Chen sudah mati. Tang Zichen melirik kerumunan dan berkata, Kaisar Dewa Pertama, Gu Chen, telah benar-benar menghilang. Mulai sekarang aku, petir angin, adalah Kaisar Dewa Pertama dari dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini, tolong bantu aku dan pergi dan musnahkan semua orang di keluarga Gu Chen untuk memberi penghormatan kepada roh tuanku, Kaisar Sang Dewa Tua, yang ada di surga. Ya. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian segera mulai membunuh. Klan Kaisar Dewa Chen kuno, hanya dalam beberapa menit, membujuk cara untuk menghilang ke alam semesta ini.
Tang Zichen mengatakan bahwa jika Gu Chen benar-benar membunuh tuannya sang tua, maka biarkan seluruh klannya mati. Tanpa diduga, dia benar-benar membunuh sang tua. Sekarang sang tua sudah mati, Tang Zichen tidak dapat membangkitkannya saat ini. Lagi pula, sang tua adalah kaisar dewa, bukan makhluk abadi biasa. Tapi Tang Zichen tidak khawatir. Selama Tang Zichen bisa menjadi penguasa alam semesta yang legendaris, dia pasti bisa melakukan apa saja. Hanya saja yang disebut penguasa alam semesta, Tang Zichen tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia tidak tahu apakah itu benar. Setelah membunuh semua anggota klan Chen kuno, Tang Zichen mengumumkan di tempat perayaan hari ini, biarlah ini menjadi perayaan untukku, petir angin, kamu boleh makan dan minum sebanyak yang kamu suka. Banyak orang datang untuk berlutut dan menyembah Tang Zichen, dan Tang Zichen mengangguk dan menganggukkan kepalanya satu persatu sebagai balasannya. Pada saat itu, seorang wanita datang. Kaisar Dewa Angin, selamat. Orang itu berkata sambil memegang cangkir anggur. Tang Zichen menatapnya dengan mata dingin, dia adalah Ah Luo. Sebelumnya, Tang Zichen berpikir bahwa dia tidak buruk, tapi sayangnya, Tang Zichen salah tentangnya. Kaisar Dewa Angin, aku akan bersulang untukmu, kata Ah Luo mengangkat cangkir anggur. Tang Zichen berkata, tidak perlu, bahkan ada ikan yang bocor. Kaisar Dewa Angin, aku tidak tahu apa artinya itu. Aku bilang kamu ikan pembocor, semua orang di keluarga Gu Chen telah terbunuh, tapi kamu dirindukan. Wajah Ah Luo menjadi pucat, dia sibuk berkata, mengapa Kaisar Dewa Angin mengatakan itu? Ah Luo mengklaim bahwa dia tidak menyinggungmu. Memang tidak, tapi kamu bertunangan dengan salah satu cucu Kaisar Dewa Jam kuno kan? Ah Luo menjadi pucat dan tergagap, kamu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu, bahkan ketuhanan Gu Chen ditelan olehku, bisakah aku tidak tahu? Kamu memanggilku sampah ke wajahnya untuk lebih dekat dengan Gu Ten, bukan? Aku, Arlo tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Menerkam. Ah Luo berlutut dan bersujud, senior menyelamatkan hidupku. Ah Luo sesaat bingung, kuharap senior mengampuni hidupku. Sungguh kebodohan sesaat. Senior menyelamatkan hidup saya benar-benar salah. Tang Zichen melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, demi fakta bahwa Anda pernah mengenal saya akan mengampuni hidup Anda tersesat dan saya tidak akan datang kepadamu lagi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ah Luo menyeka air matanya dan pergi, dia ingin mencoba dan melihat apakah ada kesempatan untuk berteman dengan Tang Zichen atau bahkan menjadi wanitanya, tapi sayangnya, satu langkah salah, satu salah melangkah. Setelah itu, perayaan berakhir dan Tang Zichen kembali ke dunia langit. Namun, Tang Zichen tidak tinggal lama di dunia langit. Tang Zichen membawa semua anggota keluarganya di dunia langit ke dunia utama, dan domain asli dari pencuri tua Chen kuno di dunia utama langsung menjadi wilayah pribadi Tang Zichen. Di dunia utama, Tang Zichen menghabiskan hanya beberapa ratus tahun untuk menjadi kaisar dewa 12 alam. Sejak saat itu, Tang Zichen dan kerabatnya hidup bahagia di dunia utama, dan tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang menandingi Tang Zichen lagi. Bersambung.